kembali dengan Ibu Maria dengan bidang studi IPS kelas 9. Untuk pertemuan kali ini masih melanjutkan tentang globalisasi, yaitu globalisasi kedua yang membahas tentang dampak negatif globalisasi dan upaya mengatasinya. Dampak negatif globalisasi. Perkembangan teknologi informasi melalui peralatan canggih telah menjadikan berbagai informasi antar bangsa dapat diakses tanpa pengawasan negara. Hal ini menjadikan suatu bangsa tidak bisa menolak nilai-nilai yang masuk ke negaranya. Nilai budaya yang masuk dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa bisa mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat, bahkan berakibat berbahaya bagi suatu negara. Bahaya yang terjadi tanpa peperangan karena cukup dengan sebaran informasi nilai-nilai negatif melalui jaringan komunikasi, suatu bangsa dapat hancur. Dalam hal pemilihan barang, produsen luar negeri lebih banyak menawarkan produknya dengan harga lebih murah, sehingga otomatis melemahkan kemampuan daya saing barang produk lokal. Sementara adanya mental bangsa Indonesia yang konsumtif dan bangga menggunakan barang bermerek luar negeri, lama-kelamaan akan menyebabkan pengusaha kecil menengah mengalami kebangkrutan. Dampak negatif globalisasi ada 7. Yang pertama, westernisasi. 2, demoralisasi. 3, kesenjangan sosial dan ekonomi. 4, kriminalitas. 5, pencemaran lingkungan. Yang ke-6, kenakalan remaja. Dan yang ke-7 adalah individualisme yang sangat tinggi. Yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi berasal dari kata west, artinya barat. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan oleh bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mereka dianggap lebih modern sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Sebagai contoh, meniru cara berpakaian, gaya rambut pirang, pergi ke klub malam, dan lain-lain. Padahal antara westernisasi, globalisasi, dan modernisasi adalah berbeda. Dampak positif dan negatif westernisasi. 1. Dampak positif. A. Dapat menguasai iptek. B. Terjadi akulturasi atau percampuran budaya. C. Penggunaan bahasa dan meningkatkan ilmu pengetahuan. D. Munculnya ide-ide baru dan membantu kemajuan iptek. 2. Dampak negatif westernisasi. A. Lunturnya jiwa nasionalisme. B. Melunturkan semangat cinta tanah air dan budaya sendiri. C. Gaya hidup yang konsumtif. D. Mencari segala sesuatu yang instan. E. Budaya barat yang dikenal dengan liberalisme mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan lain-lain. Yang kedua adalah demoralisasi. Demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak dari moral seseorang. Salah satunya ditunjukkan dengan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Sebagai contoh, pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dan ini akan menyebabkan meningkatkan kriminalitas dalam masyarakat. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial. Masyarakat kaya yang serba mewah
Ada juga golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. 4. Kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi, mulai dari yang sederhana sampai menggunakan teknologi canggih. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah ikut memanfaatkan arus globalisasi. Faktor penyebab kriminalitas. Yang pertama, pertentangan dan persaingan. 2. Perbedaan ideologi. 3. Kepadatan dan komposisi penduduk. 4. Perbedaan kekayaan dan pendapatan. 5. Mentalitas yang labil. 5. Pencemaran lingkungan. Pencemaran merupakan perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan pencemaran suara. Pencemaran ditandai dengan berubahnya tatanan lingkungan sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat yang rendah hingga tidak dapat berfungsi lagi. Pencemaran lingkungan akan berdampak bagi kesehatan tubuh manusia maupun makhluk hidup yang lain. 6. Kenakalan remaja. Vandalisme dan tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemui di sekitar lingkungan kita. Kenakalan remaja diartikan sebagai semua perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain. Kenakalan remaja lebih banyak dipicu oleh sifat dan kepribadian jiwa remaja yang masih labil dan mencari jati diri. Salah satu faktor kenakalan remaja adalah demonstration effect, yaitu pola hidup memperlihatkan penampilan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya demi diperolehnya gengsi atau prestise. Bentuk-bentuk kenakalan remaja. 1. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban fisik, contohnya perkelahian, perampokan, dan pembunuhan. 2. Kenakalan remaja yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, dan pemerasan. 3. Kenakalan remaja yang tidak menimbulkan korban pihak lain, misalnya penyalahgunaan narkoba. 4. Kenakalan yang melawan status seperti membolos, mengingkari, membantah orang tua. 5. Kenakalan remaja yang non-kriminal adalah remaja yang tertarik pada kesenangan yang sifatnya menyendiri, mudah tersinggung, melamun, dan lain-lain. 6. Perasaannya yang peka dan mudah terluka, tersinggung, dan membesar-besarkan kekurangan sendiri. Faktor penyebab kenakalan remaja ada faktor intern dan ekstern. Faktor intern terdiri dari krisis identitas, faktor kepribadian, dan faktor status dan perannya dalam masyarakat. 2. Faktor eksternal. 1. Kondisi lingkungan keluarga. 2. Kontak sosial dalam lembaga masyarakat yang kurang baik. 3. Kondisi geografis. 4. Faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. 7. Individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas. Kepedulian terhadap sesama mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku individual ini. Gotong royong, tolong menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa lama-kelamaan kelintur seiring dengan kebersamaan yang mulai memudar. Upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. 1. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia. 2. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional. 3. Menyukai dan menggunakan produk asli Indonesia. 4. Memperkuat persatuan dan kesatuan. 5. Mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikan agar tetap terjaga. 6. Berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk kebinekaan.
7. Meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Upaya menghadapi globalisasi iptek dengan cara 1. Berkompetisi dalam kemajuan iptek. 2. Meningkatkan motif berprestasi. 3. Meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia. 4. Selalu berorientasi ke masa depan. 5. Meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang. Upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Pertama, menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik. 2. Melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan. 3. Menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. 4. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, pengusaha kecil, menengah untuk berkompetensi secara sehat. 5. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Upaya menghadapi globalisasi komunikasi. 1. Memilih dan memanfaatkan alat komunikasi yang tepat dan baik. 2. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakan. 3. Memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Upaya menghadapi globalisasi transportasi. 1. Memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktu. 2. Menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi penyebaran lingkungan. 3. Menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu tantangan budaya. Demikian tadi anak-anak materi kita tentang globalisasi yang kedua. Bagaimana, sudah cukup jelas? Pesan dari Ibu, tetap semangat, tetap jaga jarak, kerjakan tugasnya